Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Selebgram Lisa Mariana dijemput paksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video asusila. Penjemputan paksa dilakukan lantaran Lisa Mariana sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Didampingi kuasa hukumnya, Lisa Mariana ini langsung masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat, Bandung, Kamis siang. Lisa Mariana menjalani pemeriksaan guna memenuhi berkas penyelidikan. Lisa juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar Undang-Undang ITE tentang pornografi meski belum dilakukan penahanan. Sebelumnya Lisa sempat mangkir dari panggilan pihak penyidik sebanyak 2 kali hingga harus dilakukan penjemputan paksa. Pada hari ini kita telah melakukan upaya paksa penangkapan atas nama saudari LM. Dan sebelumnya kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara MT, di mana kedua orang ini berdasarkan bukti alat yang cukup, ini untuk dilakukan penetapan sebagai tersangka dalam kasus tidak pidana, yaitu transmisi elektronik yang Undang-Undang ITE yang isinya adalah terkait dengan video pornografi. Pemirsa, polisi mengungkap identitas kerangka yang ditemukan di jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil tes DNA yang telah dilakukan mengungkap bahwa kerangka tersebut identik dengan almarhum Alvaro Kiano Nugroho. Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Prima Heru mengatakan pemeriksaan dilakukan pada rahang, gigi, dan DNA kerangka yang ditemukan. Hasilnya menyatakan bahwa kerangka yang ditemukan cocok dengan Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang dibunuh ayah tirinya. Berdasarkan tulang rahang dan elemen gigi yang ditemukan di TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dan gigi, dapat disimpulkan bahwa kerangka dengan nomor register 0062 /11 Romawi 2005 ML adalah Alvaro Kiano Nugroho, anak biologis dari Arum Indah Kusumastuti. Sementara itu pihak keluarga akan segera menjemput jenazah Alvaro di Rumah Sakit Polri untuk segera dimakamkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi menangkap 3 kurir narkoba jaringan antar provinsi di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Polisi menyita 51 kg ganja siap edar. Ini kalian bawa ya? Iya, Pak. Tadi yang masukin ke dalam karung siapa? Nggak tahu. Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap 3 kurir narkotika jenis ganja di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Kita nggak tahu itu apa, digituin dong. Penangkapan terjadi di sebuah SPBU di Desa Gunung Melayu. Ya. Ganja ya? Ya. Oke ya. Dari penangkapan ini, polisi menyita 51 kg ganja siap edar yang disimpan di dalam mobil pelaku. Para pelaku mengaku mengantar ganja dari wilayah Penyabungan Mandailing Natal untuk diedarkan di kota tebing tinggi. Berhasil mengamankan 3 orang tersangka narkotika jenis ganja jaringan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beserta barang bukti 51 kg ganja di SPBU 14214-256 Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, yang akan diedarkan di kota tebing tinggi. Berdasarkan keterangan tersangka, narkotika jenis ganja berasal dari Mandailing Natal. Ketiga tersangka dan juga barang bukti 51 kg ganja dibawa ke markas Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga tengah menelusuri asal-usul jaringan pengirim ganja yang diduga berskala antar provinsi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menangkap buron sabu 2 ton di Kamboja. Dewi Astutik diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah yang diungkap BNN pada Mei 2025 lalu.
Melalui operasi senyap lintas negara, petugas gabungan BNN Republik Indonesia bersama kepolisian Kamboja berhasil menangkap buron kasus sabu 2 ton Dewi Astutik alias Mami di Sihanoukville, Kamboja pada hari Senin waktu setempat. Dewi ditangkap setelah dilakukan analisa dan pengintaian. Dewi terdeteksi berada di lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja. Saat ditangkap, ia bersama seorang laki-laki. Dengan kaos putih dan pengawalan ketat petugas, Dewi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dewi Astutik diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah yang diungkap BNN pada Mei 2025 lalu. Amankan tanpa perlawanan dan cukup kooperatif, dan laki-laki yang bersama yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pendalaman. Selanjutnya Dewi akan diperiksa secara intensif untuk mengungkap peredaran gelap narkoba yang selama ini ia kendalikan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS melaporkan Ketua Jokowi Mania Andi Azwan dan ahli polisi Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Pelaporan terkait scan ijazah Jokowi. Pihak Roy Suryo CS menduga bahwa Andi Azwan dan Joshua Sinambela melakukan kejahatan editing data elektronik, manipulasi data elektronik, dan mengedarkan pemberitahuan bohong yang diduga melanggar Undang-Undang ITE. Pihaknya juga mengungkapkan sudah menyimpan sejumlah barang bukti mulai dari video, screenshot, dan dokumen pendukung seperti dokumen ijazah pembanding di tahun 1985. Intinya begini, apa yang dilakukan saudara AA dan dibantu oleh orang yang mengaku ahli digital forensik, ya, saudara JS itu, yang malam hari itu dia berdebat malam dengan AA di acara itu, malah yang aku ahli itu saya, jadi dia gugup sekali, saya tidak tahu file ini, padahal AA itu mengatakan filenya dari dia. Dan apa yang dilakukan oleh yang mengaku ahli itu, dia mengatakan dengan lantang, saya punya scan asli, dan ditunjukkan pada YouTube pada saat DF Talk, ya, Digital Forensic Talk. Jadi itu juga nggak benar, nggak boleh, kata ahli hukum kita, Pak Sang Haji, seorang ahli membocorkan file, ya, dia membocorkan itu pada tayangan YouTube-nya. Evakuasi seorang pemuda yang terjebak banjir di sebuah tiang beton bangunan di Aceh Tamiang berlangsung dramatis selama 7 jam. Informasinya usai jeda di iNews Sore.